Perkenalkan, nama saya Arita. Saya merupakan mahasiswa aktif jurusan D3 Farmasi di Poltekkes Putra Indonesia Malang. Kali ini saya berbagi sedikit informasi mengenai cara penyimpanan dan batas penggunaan obat. Kenapa saya menyampaikan informasi ini? Karena saya merasa informasi ini tuh sangat penting. Ketika kita salah dalam cara penyimpanan, maka resiko obat untuk rusak itu juga semakin besar. Nah, ketika kita mengonsumsi obat yang sudah rusak tadi, maka akan menimbulkan suatu resiko atau efek yang mungkin tidak kita inginkan. Maka dari itu saya akan berbagi sedikit informasi tentang cara penyimpanan yang tepat dan batas penggunaan obat setelah obat itu dibuka, supaya mengurangi resiko yang tidak kita inginkan itu terjadi. Sebelum kita masuk ke cara penyimpanan dan batas penggunaan obat, perlu kita ketahui bahwa bentuk atau bentuk sediaan obat atau macam-macam jenis obat yang sudah beredar atau yang pernah kita konsumsi pun kan bentuknya beda-beda ya. Nah, ketika bentuknya saja sudah berbeda, maka cara penyimpanan dan batas penggunaan obat tersebut juga berbeda. Kali ini saya tidak akan menyampaikan semua informasi mengenai berbagai macam bentuk sediaan dan cara penyimpanannya. Namun saya akan menyampaikan bentuk sediaan yang mungkin sering kita beli dan sering kita konsumsi. Untuk yang pertama adalah sediaan tablet. Sediaan tablet ini mungkin yang sering kita beli atau sering kita konsumsi adalah tablet paracetamol. Nah, cara penyimpanannya yang tepat bagaimana? Kalian bisa menyimpan atau teman-teman bisa menyimpan tablet paracetamol ini dengan diletakkan di tempat kering dan juga suhu sejuk atau suhu ruang. Setelah itu jauhkan dari anak-anak. Nah, untuk batasan penggunaan obatnya ini bagaimana? Untuk batasan penggunaan obatnya, misalkan ED yang tertera pada kemasan itu adalah tahun 2024. Maka batasan maksimal kalian menggunakan itu adalah ya tahun 2024 tersebut. Tapi jikalau batasannya ED-nya itu tertera 2025, maka penyimpanannya adalah maksimal 1 tahun setelah kemasan dibuka. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika misalkan kita membuka obat tersebut, mengonsumsi itu ya, misalkan tanggal 16 Desember 2023, maka maksimal penggunaannya adalah di 16 Desember 2024, bukan di tanggal ED-nya. Untuk yang selanjutnya adalah sediaan obat cair atau biasa kita sebut dengan sirup. Ini untuk cara penyimpanannya adalah simpan pada suhu ruang dan jangan disimpan di dalam freezer karena takutnya akan beku. Lalu jauhkan dari jangkauan anak-anak. Untuk batasan penggunaan obat adalah maksimal 7 hari. Karena apa? Karena biasanya obat sirup ini setelah dibuka itu harus langsung dihabiskan. Contohnya adalah sirup cefadroxil yang biasanya adalah antibiotik. Yang ketiga ada sediaan tetes mata. Nah, tetes mata ini paling sering kita beli dan sering kita gunakan, sehingga dalam pemakaiannya jangan sampai kita berbagi dengan orang lain. Jadi ketika kalian membeli satu obat, ya itu digunakan untuk sendiri saja. Nah, ketika mengaplikasikan di mata, jangan sampai ujungnya juga itu mengenai mata. Untuk cara menyimpannya bisa disimpan di tempat kering dan yang suhunya itu suhu ruang atau suhu sejuk. Untuk batas penggunaan obat setelah obat itu dibuka adalah 28 hari. Setelah 28 hari silakan
obat tetes mata tersebut dibuang. Jadi ketika kalian sudah memakainya, terus kalian ingin memakai kembali selanjutnya, jika lebih dari 28 hari, mending kalian membuang dan membeli lagi yang baru. Dan yang terakhir adalah sediaan salep. Sediaan salep ini biasanya kan dioleskan di kulit saja. Jadi cara penyimpanannya usahakan di suhu yang sejuk dan di tempat yang kering. Untuk batasan penggunaannya adalah sebanyak 30 hari. Sekian sedikit informasi yang bisa saya bagi. Semoga informasi tersebut bermanfaat dan bisa kalian terapkan di keseharian kalian. Terima kasih.